Kemudian juga rizki bisa dirubah oleh kita sesungguhnya, karena itu adalah rizki, takdir mu'allak. Maka jangan salahkan Allah dengan segala kekurangan, kemiskinan yang disalahkan diri kita sendiri. Karena ketidakmampuan, tidak mengerti tentang hakikat rizki itu sendiri. Rizki dibagi, ada rizki maksum, ada rizki madmun, ada rizki mamluk, ya, dan ada rizki mau'ud, ada rizki yang dijamin oleh Allah kepada orang-orang yang sudah mempanakkan dirinya, yang sudah mematikan dirinya, yang sudah tawakal sempurna pada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan adi zalimin yamliku li nafsihi darrau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya miftahul gaib. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir Ajalan. Assalamualaikum Sayyiduna wa mursiduna Syahman Sahibullah. Bismillahi nuri nuru nurullah nurul rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abasatu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan irodahnya, pada malam hari ini kita masih live bersama Allah, hidup, ya. Sesungguhnya hidup kita, wujud kita adalah kenyataan, adalah hidupnya Allah dan wujudnya Allah. Maka pada malam hari ini sahabat, insya Allah sesuai dengan permintaan teman-teman adalah melanjutkan, ya, adalah mengkaji kitab hikam, tetapi adalah kita kaitkan bahwa kitab hikam adalah kebanyakan rujukan yang digunakan mereka para aulia Allah, ya, dan demikian juga adalah para salikin, ya. Siapa salik? Orang yang sedang berjalan, ya, menuju Allah, itu disebut salik, sahabat. Adalah untuk usul kembali, untuk pulang kembali pada Allah dalam konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka konsep kita pulang kepada Allah, karena Allah adalah zat laisa kamitslihi, tentulah kita tidak akan pulang kepada Allah kecuali oleh Allah itu sendiri. Maka konsep perjalanan menuju Allah adalah bukan konsep perjalanan makhluk, ya. Maka disinilah yang harus dipahami oleh kita. Hikam membimbing kita adalah dari setiap kalam hikmah yang disampaikan oleh Syathoil Askandari adalah memberikan guidance, patokan kepada kita bagaimana kita menghadapi berbagai persoalan,
ya. Maka Abah menggunakan selalu adalah hikam sebagai rujukan, ya. Karena kalau menurut Abah adalah kitab yang paling mudah dipahami, ya, dan sekaligus juga adalah mudah diamalkan, ya. Karena hikam itu adalah ditulis oleh Syatoilah Askandari yang merupakan ulama adalah sekitar tahun 700-an sahabat. Maka seolah-olah beliau adalah merupakan berhasil menggabungkan daripada Sirul Asrar, kemudian juga kitab Ihya Imam Ghazali, ya, dan para kitab-kitab apa namanya tasawuf dan kitab tauhid yang ada di abad 200, 300, 400, 500. Maka kalau menurut Abah adalah Syatoilah adalah berhasil, ya, bagaimana menggabungkan kitab-kitab apa namanya ulama seperti Imam Ghazali, ya, tetapi dalam apa namanya menyampaikannya dengan kalam hikmah yang begitu indah, ya. Dan kalau Abah menyaksikan Syatoilah Askandari di dalam perjalanan wusulnya kepada Allah adalah karena kitab hikam ini merupakan adalah kitab suluknya adalah beliau, ya. Sebagaimana kitab Miftahus Sudur adalah kitab suluknya Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Kemudian juga adalah kitab apa namanya Sirul Asrar adalah merupakan suluknya Tuan Syabdul Qadir Al-Jailani. Maka kitab hikam adalah merupakan ramuan, adalah pandangan, ya, dari seseorang yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari kalimah-kalimah yang muncul sahabat adalah penuh dengan keindahan, ya. Ada nur jamalillah, ada nur kamal Allah pada kitab hikam, ya. Maka untuk memahami segala persoalan hidup kita, termasuk juga adalah bagaimana kita hidup di alam dunia ini, ya, adalah kitab hikam adalah mengatur sedemikian cantiknya sahabat. Bagaimana menjadi seorang murid, bagaimana pandangan untuk seorang guru, bagaimana pandangan seorang yang sedang berjalan dalam saliknya, dan bagaimana pada saat seorang salik itu menghadapi masalah, bagaimana masalahnya yang berkaitan dengan amaliyah, bagaimana masalahnya yang berkaitan dengan berbagai hal sahabat. Tagoyurnya alam, maka kitab hikam ini adalah memotret adalah tentang bagaimana Syatoilah adalah mampu mensajikan adalah tagoyurnya sifat makhluk, ya, yang berkaitan dengan perjalanan kembali menuju Allah sahabat. Karena sesungguhnya kehidupan kita adalah kehidupan perjalanan, ya. Kita berasal dari Allah dan kita adalah wajib adalah innalillahi, semuanya milik Allah, segalanya berasal dari Allah. Wa inna, dan semuanya milik Allah, yang berasal dari Allah. Ilaihi, hanya kepada Allah la roji'una, dikembalikan. Maka bagi sahabat-sahabat adalah pencinta adalah kajian hakikat, adalah pencinta kajian tasawuf, ya, dan sekaligus juga diramu dengan tauhid, ya. Maka kalau menurut Abah kitab hikam adalah kitab yang paling terbaik lah, ya. Apalagi ditulis adalah sekitar tahun 700-an, ya, yang mana beliau adalah sudah mencerna dari segala kitab-kitab tauhid, ya sahabat, termasuk juga adalah sudah mencerna Ihya, menerapkannya di dalam kitab hikam ini, sudah mencerna kitab Sirul Asrar dan mencernakannya di dalam kitab hikam ini. Maka kemarin kita sudah bahas dengan kalam hikmah yang ke-12, tapi untuk supaya lebih memahami lagi, sesungguhnya adalah kita bisa menggunakan hikam ini untuk adalah kehidupan kita sehari-hari di dalam bagaimana kita adalah memahami tentang siapa kita, siapa Allah, siapa makhluk, siapa khalik, dan lain sebagainya. Maka pada malam hari inilah kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa. Marilah kita kosongkan diri kita. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Siapa yang mengenali dirinya dengan segala kefanaannya, ketidakberdayaannya, maka dia akan mengenali Tuhannya adalah dengan segala kelebihannya, kekuasaannya, sahabat. Man arafa nafsahu bil adam, barang siapa mengenal adalah jiwanya dengan ketidakberadaannya, faqad arafa rabbahu bil wujud, maka dia akan mengenali adalah wujud Tuhannya dengan yang sebenarnya wujud. Maka man arafa nafsahu bil mauti, barang siapa yang mengenal jiwanya yang mati, faqad arafa rabbahu adalah bil hayati, adalah
Hanya Allah lah yang hidup, sahabat. Maka marilah kita sedikit mengulang dari apa yang sudah kita bahas tempoh hari yang berkaitan dengan kitab hikam. Maka di kalam hikmah yang ketiga adalah sawabikul himami la tahrikul aswarul akdar, menjelaskan bahwa sesungguhnya segalanya bisa dirubah selama oleh Allah. Ya, tidak ada takdir, ada takdir Allah dibagi dua, adalah mubrom dan mubarom atau mu'alak. Ada takdir yang tidak bisa dirubah oleh diri kita, tapi bisa dirubah oleh Allah. Dan ada takdir yang mu'alak, adalah yang bisa dirubah oleh diri kita. Kesehatan adalah bisa dirubah oleh kita. Kemudian juga rizki bisa dirubah oleh kita sesungguhnya, karena itu adalah rizki, takdir mu'alak. Maka jangan salahkan Allah dengan segala kekurangan, kemiskinan yang disalahkan diri kita sendiri. Karena ketidakmampuan, tidak mengerti tentang hakikat rizki itu sendiri. Rizki dibagi, ada rizki maksum, ada rizki madmun, ada rizki mamluk, ya, dan ada rizki mau'ud, ada rizki yang dijamin oleh Allah kepada orang-orang yang sudah mempanakkan dirinya, yang sudah mematikan dirinya, yang sudah tawakal sempurna pada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka disinilah sesungguhnya kitab hikam ini akan menuntun kita untuk memahami ini semua, ya. Maka dalam surat Qirat ayat 29 dan juga surat Al-Insan ayat 30, Allah berfirman adalah tentang bahwa sesungguhnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang dilakukan adalah semuanya atas tadi. Maka Allah menyuruh kita ada ikra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasibah. Adalah siapa kita makhluk dan siapa Allah Khalik, dan bagaimana hubungan antara Khalik dan makhluk adalah khuluk, adalah terjadinya takhallaqu bi ahlakillah. Maka segala ibadah yang kita lakukan adalah pada dasarnya setelah kita mengenal Allah dengan sebenarnya, adalah maka awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Awal yang wajib kepada seorang insan adalah mengenal Allah dengan sebenarnya. Awal wajibin, ada awaludini ma'rifatullah, awal agama itulah mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, famalam ya'rifu fakaifa ya'budu. Kalau kamu tidak mengenal Allah, bagaimana kamu akan menyembah Allah yang laisa kami selihi? Karena Allah bukan alif lam lam ha, dan Allah bukan bunyi Allah, tetapi Allah yang sebenarnya Allah. Setiap nama al-ismu wal musamma wahid. Maka setiap ada nama, maka pasti juga ada wujudnya. Nah inilah maka kenapa harus kita kenali diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal wujud Tuhan nyata pada dirinya. Fiilnya bisa kalian saksikan pada tubuh kita. Ya tadi. Kemudian asmanya bisa kita saksikan pada hati kita. Sifatnya bisa kita saksikan pada ruh kita. Dan adapun zatnya nyatalah pada sir kita. Maka inilah kita sebagai khalifah, pengganti Allah. Maka disinilah tugas kita bukan menyembahnya dari awal pun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, ay liya'rifun, adalah untuk mengenalnya. Bagaimana mengenal Allah? Mengenal Allah dengan fiilnya pada tubuhmu. Mengenal Allah dengan pada hatimu. Mengenal Allah dengan sifatnya pada ruhmu. Mengenal Allah adalah dengan zatnya pada sirmu. Dan maka harus ada 4 perjumpaan dengan Allah. Secara syariat, perjumpaan satu tubuh adalah disebut dengan syariat. Perjumpaan satu hati disebut dengan thariqat. Perjumpaan adalah satu ruh disebut dengan hakikat. Dan perjumpaan adalah secara syir adalah yang disebut dengan ma'rifat. Secara jasad kita disebut hamba. Secara ruh kita disebut cermin, nama, hati. Dan ruh disebut dengan adalah ainullah, hakikatullah. Dan secara ma'rifat kitalah Allah itu. Maka Allah berfirman tentang wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kamu kehendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah yang mengatur seluruh isi alam. Tubuh kita ini alam. Maka segalanya adalah ada pada tubuh kita, ya. Maka dikaitkan dengan hikmah yang keempat, arih nafsaka minat tadbir,
Famaqama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika, istirahatkan. Maka begitu kita sudah mengenali Allah, man arafa nafsahu bil adam faqad arafa rabbahu bil wujud, maka disitulah kita harus melepaskan diri kita, menyerahkan diri kita. Itulah disebut Islam. Kita disebut Islam adalah inna dina indallahil Islam. Tiada agama di sisi Allah itu adalah untuk berserah. Maka itulah Islam dari kata aslama. Ditulis alif sin lam alif mim. Siapa yang muka alif pada Allah wajib bertemu dengan shin. Siapa shin? Tadi salatullah ala toha rasulillah, salamullah ala yasin habibillah. Maka ada shin di setiap zaman. Tadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang untukmu rasul di zamanmu. Ada shin untuk di zamanmu yang bernama Muhammad, sahabat, ya. Maka arih nafsaka minat tadbir, rehatkan dirimu dari mengatur yang dikatakan famaqama bihi ghairuka anka, yang sudah diatur oleh selainmu. Ada la takum bihi li nafsika, maka jangan ikut campur kamu Nah, manusia, sahabat, tidak bisa kembali pada Allah karena ikut campur. Manusia tidak mendapatkan kebahagiaan rezekinya karena ikut campur. Tadi semua. Karena manusia kita adalah sok tahu mana yang terbaik kepada kita. Hanya Allah yang tahu yang terbaik adalah buat makhluknya. Nah, itulah kemudian saya to'ilah ingatkan ijtihaduka bima duminalaka wa takshiruka bima tuliba minka dalilun ala intimasi al-basirati minka. Akibat tidak mengerti siapa dirinya, tidak mengerti siapa Tuhannya. Akhirnya disitulah dia tidak mengenal Tuhannya, buta pada Tuhannya. Maka man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang tidak menyaksikan Allah pada dirinya dan Muhammad Rasulullah, maka sesungguhnya adalah dia akan susah di akhir hayatnya. Di akhir tadi ada, maka buat akhiratnya. Akhirnya ijtihaduka bima duminalaka, dia mengejar-ngejar perkara yang ada dijamin. Sahabat, semuanya adalah sudah dijamin. Tapi perkara yang dijamin oleh manusia dikejar-kejar. Dari wataksiruka bima tuliba minka, tapi perkara yang disuruh untuk ma'rifat kepada Allah, usul kepada Allah, malah dibiarkan oleh kita. Nah, inilah akhirnya manusia buang-buang waktu. Tadi semua banyak-banyakan rokaat, banyak-banyakan baca Quran, banyak-banyakan umroh, tapi tidak memiliki makna sedikit pun di sisi Allah. Karena salah konsepnya dari awal. Tadi semua. Itulah awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu kenal dulu. Pamalam ya'rifu fakaifa ya'budhu. Kenapa ibadah? Dari kata abada ya'budu ibadatan. Mengabdilah kita kepada Allah. Jadilah seorang hamba yang berjalan dijalankan oleh Allah. Karena yang tahu Allah hanya Allah. Yang bisa membawa kepada Allah hanya Allah. Yang benar salatnya hanya Allah. Yang benar zikirnya hanya Allah. Yang bisa membawa haji, arafu, mengenal Allah hanya Allah. Maka inilah konsep dari awal tadi. Maka itulah Allah mengingatkan wa ka'ayyi min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Berapa banyak binatang melata yang tidak sanggup membawa rizkinya. Dan Allah lah yang menjamin rizkinya juga terhadap kamu sekalian. Allah yang mengatakan. Maka tadi ijtihaduka bima duminalaka wa takshiruka bima tuliba minka dalilun ala intimasi al-basirati minka. Tadi semua. Ya. Nah, inilah sahabat, ya. Maka dari awal yang harus matang itu adalah yang dicontohkan baginda Nabi mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Maka Allah surah Toha ayat 132 menjamin wa'mur ahlaka bisolat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan kepada keluargamu dan supaya salat, tadi semua kata Allah, dan sabarlah wastabir 'alaiha, bersabarlah dalam melaksanakan. Abah sudah jelaskan apa itu sabar dalam salat, ya. Pada saat kamu sudah tidak merasa salat, itulah sabar dalam salat. Karena tadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tiada wayang yang bisa melaksanakan salat kecuali mutlak digerakkan oleh dalam. Itulah Imam Maliki. Kenapa? Tidak memasukkan rukun niat salat ke dalam rukun. Katakan Imam Maliki, siapa yang melaksanakan niat? Sebelum aku berdiri salat, maka dalang sudah mendirikan aku dalam salat. Sahabat, pahami? Ya. Maka kemudian dalam sebuah hadis kunci Allah berfirman, abdi ati'ni fima amartuka wala tu'allimni fima yuslihuka. Maka kata Allah dikatakan adalah hambaku taatilah perintahku. Nah, inilah perintah Allah. Matikan dirimu, fanakan dirimu. Ini perintah.
Maka Allah tidak menyuruh kamu mencari rizki. Karena rizki itu adalah perbuatan akibat. Akibat daripada wal akibatul taqwa. Kata Allah adalah nahnu narzukuka. Rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Nahnu narzukuka wal akibatul taqwa adalah sebagai akibat daripada takwa. Nah, inilah yang harus dipahami. Dan yang disebutkan takwa kemarin adalah adalah telanjang, ya. Yang disebut takwa adalah pada saat kita sudah betul-betul mengembalikan sebenar-benarnya aku empat, sebenar-benarnya jasadku ini adalah hanya fi'il Allah, dan sebenar-benarnya hatiku asma Allah hanya, dan sebenar-benarnya ruhku adalah sifat Allah, dan sebenar-benarnya adalah syirku adalah zat Allah. Maka Allah berkata, abdi atini fima amartuka wa la tu'allimni fima yuslihuka. Maka kata Allah, hai hambaku, taatilah semua perintahku. Apa perintah? Kembalilah pada Allah. Itulah yang disuruh oleh Allah tadi semua. Kembali pada Allah, oleh Allah. Itu perintahnya, sahabat. Kemudian janganlah kau memberitahuku kepadaku apa yang baik bagimu. Maka kenapa kemarin di dalam hikmah yang sebelumnya tentang doa, doa itu bukan meminta. Da'u itu adalah menghadirkan Allah. Karena yang Allah lah yang ada, yang wujud. Maka yang boleh minta pada yang wujud, yang ada hanya yang ada. Nah inilah juga tadi. Maka yang bisa membawa kepada Allah, yang wujud, yang ada. Maka yang ada. Maka inilah kenapa Allah mengancam orang tadi. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Tadi semua. Maka kemudian juga dijelaskan, dikatakan seorang ulama, la tatakallaf ma'kupita wala tudayyi mastukfita. Jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin dicukupi, dan jangan menyia-nyiakan, mengabaikan apa yang diamanatkan, ditugaskan padamu. Nah inilah. Ya, Allah menyuruh kita, mengatakan, kita malah mencari rizki. Allah menyuruh kembali pada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, siapa yang sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya, menyerahkan apanya? Pertama, menyerahkan akumu yang empat, fi'il Allah. Sesungguhnya gerak pada tubuhmu adalah fi'il Allah. Menyerahkan yang kedua adalah asma Allah pada hatimu. Dan menyerahkan yang ketiga adalah sifat Allah pada ruhmu. Dan yang terakhir ada habiskan sebenar-benarnya dirimu tidak ada. Karena secara ma'rifat, kamulah Allah itu yang sebenar-benarnya Allah. Tadi semua, ya. Maka Syai'atullah mengingatkan kepada kita adalah, jadi jangan menyia-nyiakan wala tudai mastukfita, dan jangan menyia-nyiakan apa yang diamanatkan, ditugaskan padamu. Ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tuliba minka dalilun ala intimasi al-basirati minka. Nah ini yang disuruhkanlah, ya. Maka dalam bab doa juga sudah dijelaskan kemarin lah, bahwa tadi la yakun ta'akhuru amadil ata'imal ilahi bid du'ai mujiban liyashika bahwa dumina lakal ijabata fima yahtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Maka janganlah kelambatan pemberian oleh Tuhanmu kepadamu setelah engkau sungguh-sungguh dalam berdoa. Maka dikatakan adalah apa yang dikehendaki untukmu bukan menurut kehendakmu tadi semua, pada waktu yang dikehendaki oleh Allah, pada bentuk yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa demikian? Karena kata Allah dalam surat Al-Quran, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarat. Tuhanmu lah yang menjadikan segala yang kehendakinya dan memilihnya sendiri. Tidak hak bagi mereka untuk memilih. Maka tadi, kalau kita ingin jadi wayang, kita ingin jadi wayang, maka biarkanlah, lepaskan segalanya kepada dalang. Karena dalang lebih mengerti apa yang terbaik kepada kita. Wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kamu memberi sesuatu padahal yang baik bagimu, dan mungkin kamu membenci sesuatu padahal itu baik untukmu. Wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan sesuatu itu sebenarnya buruk kepada dirimu. Maka kata Abah, kalau hari ini kita hidup, yakinlah hidup itu lebih baik untuk kita. Tapi kalau hari ini pun kita mati, yakinlah kematian itulah yang terbaik daripada hidup. Kalau seandainya hari ini sehat, maka sehat itulah yang terbaik untuk kita. Dan kalau hari ini sakit, maka sakit itulah jalan untuk kita wusul kepada Allah.
Maka disinilah sahabat, bagaimana hikam membawa kepada kita mengerti sesungguhnya tagoyurnya alam, berubahnya sifat alam ini hanyalah untuk menguji kita. Apakah melihat perubahan yang terjadi pada alam, ataukah kita diam, lumampah, ulah ngalengkah, init, mari cicing jeng Allah. Tadi semua. Silakan ke kebun, tapi adalah rasakan, saksikan, diamlah kamu bersama Allah. Tadi semua, maka hasilmu akan berbeda. Ya. Nah inilah ya sahabat yang harus dipahami oleh kita. Nah maka dalam hikmah yang ke-8 sesungguhnya adalah yang bisa membawa kita kepada Allah adalah Allah. Dari semua ya, bukan amalmu, bukan sholatmu, bukan puasamu, dan bukan juga amaliyah yang kamu lakukan. Disinilah belajar memfanakan diri. Maka di majelis Abah diajarkan di sini adalah bagaimana kita memfanakan diri. Bagaimana kita adalah sholat jati, adalah sholat mi'raj tadi semua. Bagaimana kita menahan nafas, mengeluarkan nafas. Karena itulah yang harus kita, karena tidak ada yang bisa membawa kepada Allah adalah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengenal Allah kecuali Allah kenalkan dirinya pada dirimu. Tapi Allah hanya akan mengenalkan dirinya pada diri kita kecuali kita mati tadi semua. Ya, innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Tuhan kalian sampai kalian adalah mati. Sesungguhnya Tuhan kalian tidak bisa membawa kepada Tuhan kalian kecuali engkau adalah mati. Kecuali engkau telah menjadikan hanya Allah lah yang wujud dan kitalah yang adam. Maka dalam hikmah yang ke-8, idza fatahalaka wijhatan minat ta'arufi fala tubali maha in qala amaluk fa innaha ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Apabila Allah membukakan suatu pintu ma'rifat bagimu, jangan hiraukan mengapa itu terjadi. Karena ma'rifat tidak membutuhkan amalmu, ma'rifat tidak membutuhkan salatmu, ma'rifat tidak membutuhkan apapun. Pada dasarnya dialah mengenalkan dirinya pada dirimu setelah engkau memfanakan dirimu. Tadi semua ya. Dikatakan fa innahu ma fatah, dikatakan adalah in qala amaluk fa innahu ma fatahlaka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Sesungguhnya adalah tidaklah dia membukakan ma'rifat untukmu melainkan dia ingin mengenalkan dirinya pada dirimu. Jadi ma'rifat itu sahabat tidak bisa diraih dengan ilmu. Ma'rifat itu tidak bisa diraih dengan amal. Tadi semua satu-satunya amal yang kita lakukan adalah tadi kan maka syaitu ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuluba minka dalilun ala intimasyi al-basirati minka. Tadi semua ya. Jadi kita adalah berserah diri dari awal, maka Allah lah yang akan mengurus pada diri kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka karena kita berserah diri pada Allah, maka Allah akan berikan warid. Nah ini dikatakan tanawwa'at ajnasul amal waridatil ahwal, jenis amal macam-macam karena bermacam-macam warid. Warid adalah buah daripada wirid. Maka wirid yang kamu lakukan pada dasarnya, itulah kenapa setiap orang sahabat dalam perjalanan ruhaninya nanti akan berbeda-beda. Warid yang diberikan oleh Allah berbeda-beda. Maka di hikmah yang ke-10 Syatailah menegaskan kembali bahwa sesungguhnya adalah al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syir'i ikhlasi fiha. Amal itu kerangka yang tegak. Amal itu adalah sebuah merupakan patung. Amal itu adalah hanyalah mayit. Maka wa arwahuha, dan adapun arwahnya, ruhnya daripada amal itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Apa sudah jelas apa itu ikhlas, apa itu mukhlas, apa itu mukhlis. Tadi adalah yang disebut ikhlas. Orang mukhlis adalah orang yang sedang belajar menuju ikhlas. Dia masih ada dirinya. Maka ada lillah, ada billah, ada ma'allah, ada la haula wala quwata illa billah, barulah inna lillah. Jadi inna lillah wa inna ila roji'un hanya terjadi kalau la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah hanya terjadi setelah kita mengerti apa itu billah dan lillah. Lillah bukan lillah. Lillah yang melakukan kamu, tapi adalah karena untuk Allah. Kamunya wujud, Allahnya wujud, itu bukan lillah. Maka itulah sebenarnya adalah, maka Syatailah di hikmah yang ke-10 ada al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syir'i ikhlasi fiha. Maka amal itu adalah bangkai, amal itu adalah mayit, amal itu mati. Adapun adalah ruhnya amal itulah ikhlas. Maka mukhlas adalah orang yang sudah sampai derajat ikhlas. Ialah orang yang sudah mati, dia sudah al-mutu qabla antamutu. Itulah yang dikatakan oleh iblis, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar
wala ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Tuh. Tadi. Maka qala hada siratun alayil mustaqim, kata Allah. Allah membenarkan iblis, ya Tuhanku, karena engkau telah sesatkan aku, maka aku akan sesatkan seluruh manusia. Maka kata Abah, jangan bersandar pada amal, karena iblis lebih hebat dalam beramal. Jangan bersandar pada ilmu, karena iblis lebih hebat dalam berilmu. Bersandarlah pada Allah. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, hai manusia, siapa yang berjalan kepadaku dengan amalnya, aku akan hisab amalnya. Kalau seandainya amal itu adalah perbuatanku, maka akulah yang menjadi penjaminnya. Tuh. Kalau amal itu perbuatan dirimu, maka hilanglah di sisiku. Maka disinilah bagaimana melakukan amal. Bagaimana penyerahan diri sebelum melakukan amal. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun. Bihaqillallah. Bismillahi nuri, nurullah, nurul rabbi. Bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Sadari dulu. Sesungguhnya Muhammad itu adalah mim ha mim dal tubuh kita. Yang melakukan sholat adalah mim ha mim dal atau Muhammad. Tadi semua. La ilaha illallah Muhammad nur haqullah. Sesungguhnya yang ada. Dohir kita nur Muhammad. Batin kita pun nur Muhammad. La ilaha illallah adalah Muhammad. Astagfirullah. Kembalikan. Tobat kepada Allah. Tabah ya tubuh taubatan. Tobat untuk jasad. Kembalikan. Sebenarnya tubuhku pilnya. Sebenarnya hatiku asmanya, sebenarnya ruhku sifatnya, sebenar-benarnya syirku adalah zatnya. Itulah tobat, tabah, ya tubuh, taubatan. Adalah kembali, sahabat. Maka hikmah yang selanjutnya adalah, maka tadi, tidak mungkin berhasil dengan hikmah yang 10, kecuali tadi. Illa ibadaka minhum al-muhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Mukhlas berarti adalah seorang mukhlisin, yang sudah betul-betul ikhlas sampai kepada bertemu dengan merah dalimah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Merah dal 5, dal yang 5. Maka engkau berarti sudah sampai pada mukhlas di situ. Maka di hikmah yang ke-11 atau ilah mengatakan idbin wujudaka fi ardil humul, fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu. Tanamlah keberadaanmu di dalam tanah keterasingan. Mana arafa nafsahu bil adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Siapa mengenal dirinya adalah Adam. Bagaimana untuk menyatakan diri kita Adam? Tidak ada. Karena itulah yang harus dibangun kesadaran. Maka tadi dari kesadaran nafsul amarah, ada dari kesadaran Adam naik ke kesadaran Yahya Isa, naik pada lawamah, dari kesadaran lawamah Isa dan Yahya, naiklah pada kesadaran Yusuf di nafsul mulhimah. Masuklah kepada kesadaran Idris, karena kamu sudah darosa, sudah belajar bagaimana mengembalikan aku 4, aku 3, mengenali aku 2, sampai kembalilah kepada aku yang sejatinya aku, di aku 1. Maka disitulah kesadaran Idris akan naik kepada kesadaran Harun di nafsu rodiyah. Maka di nafsu rodiyah berarti kita sudah ridho, maka Allah akan meridhoi. Nafsul mardiyah adalah kesadaran Musa. Disitulah Allah sudah mengundang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Di situ pun kamu sudah diundang oleh Allah. Ada gerak sentripetal, sudah ditarik kamu oleh matahari, tidak lagi jatuh ke bumi. Karena sebelum melewati batas itu, nafsul mutmainnah, maka berarti kita masih jatuh ke bawah. Karena masih memiliki sifat jasad. Aku 4-mu akan bertahan. Aku 3-mu akan bertahan. Tadi semua. Ya. Maka inilah hikmah yang ke-11. Idbin wujudaka fi adil humul. Tanamlah keberadaan. Matikan. Tadi semua. Maka disinilah adalah bagaimana kita membebaskan, menyembelih Ismail. Tidak boleh lagi ada pengakuan, kemelekatan. Ini usahaku, ini sholatku, ini puasaku, ini hidupku. Sebagaimana dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Disitulah harus bersihkan dari syirik jali pada tubuh kita. Syirik hobi pada hati kita. Adalah syirik, syir pada ruh kita. Barulah Allah mengatakan, paman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka jangan duakan. Jadi sahabat, bukan masalah rajin-rajinan, tapi siapa yang berbuat. Ingat itu. Ya, karena segala amal sehebat apapun akan dihancurkan oleh iblis. Qala rabbi bima agwaitani la uzainana lahum fil ar. Kenapa tubuh ini tidak mampu? Karena dunia ini akan
didandani oleh iblis lebih indah. Itulah kenapa banyak orang mengatakan Allahu Akbar, tapi dia tidak bisa menghilangkan persoalannya, karena persoalannya lebih akbar daripada Allah. Ya, manusia berkata Allahu Akbar, tapi kemiskinannya menutupi. Akhirnya kemiskinan itulah yang akbar, persoalanlah yang akbar, penyakitlah yang akbar. Dan inilah sesungguhnya karena manusia tidak memahami bagaimana akbarnya Allah tadi semua. Ya, jadi ini maka idbin wujudaka fi ardil humul fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitajahu. Kemudian sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam maka tidak akan sempurna hasilnya. Tenggelamkan tadi semua, fanakan, karamkan tadi semua. Ya, man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu adalah bil baqa. Siapa kenal dirinya yang fana, maka dia akan kembali menjadi bako. Pada saat fana kamu nafikan, maka kamu jadi bako. Pada saat kamu sudah bako, berarti disitulah engkau akan bako bersama Allah. Maka engkau akan mendapatkan surga Allah selamanya. Khaliduna fiha, fiha khalidun. Semuanya adalah karena sudah tidak ada lagi. Kamu bukan lagi sesuatu, kita bukan lagi makhluk, kita bukan lagi alam, kita bukan lagi kawan. Maka segalanya sudah berubah. Kita kembali, sebenarnya kembali dari semua. Ya. Maka apa namanya di hikmah selanjutnya adalah 13 ya, apa yang kaitkan saja karena kemarin sebagian sudah dibahas. Kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwan ya muntabi'atun fi mir'atih am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahwatihi am kaifa yatmau ayyadhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar fi janbati ghaflati am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min habawati. Bagaimana hati akan bersinar ya sementara gambar dunia itu tadi kalau belum selesai di hikmah-hikmah sebelumnya, maka adalah selalu dari semua di jantung kita, maka disinilah tidak akan pernah tumbuh ada tanaman yang mubarakah. Dari sinilah kau kabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Tidak tumbuh zaitun, maka zaitun adalah sebagaimana jantung, bagaimana seperti adalah ketupat, maka di situ harus laku kang papat. Bagaimana kita harus adalah lebur dari semua. Pertama lebarkan. Yang kedua adalah tadi, kalau seandainya kamu punya masalah dengan botol semacam ini, maka sedikit pun masalah kamu akan mulai akan kaing-kaing di alam dunia. Tadi semua. Karena kecilnya tempat inilah tadi semua. Ya, akhirnya yang harus diperbesarkan adalah ini. Bagaimana dari botol ini menjadi gelas ini. Jadi inilah manusia mencari-cari adalah isi botol, mencari isi daripada rizki. Padahal yang harus ditingkatkan adalah seberapa besar adalah kita telanjang tadi. Al-imanu uriyanun, telanjanglah, walibasuh taqwa, dan pakaiannya adalah takwa. Itulah kata Allah. Allah menjamin bahwa la narzukuka, aku yang menjamin tadi, aku tidak suruh mencari rizki. Karena rizki itu wala akibatul taqwa tadi semua, ya. Maka disinilah bagaimana kita lebarkan botolnya. Dan tadi, kalau botolnya sudah lebar, apa artinya setetes tinta pada saat ada pada satu ember air? Apalah setetes tinta pada apa namanya seluas bak? Karena kenapa masalah itu terasa berat? Kenapa yang kecil-kecil tadi adalah bisa mengalahkan akbarnya Allah? Karena kapasitas jiwamu kerdil seperti botol ini. Sebotol ini, maka setetes tinta yang ada di sini, maka akan hitam dia. Manusia yang tidak bahagia, manusia yang susah, manusia yang gelisah, karena tadi tidak lebar. Inilah kau kabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Maka disinilah sebenarnya adalah yang harus dilebarkan. Bukan tiap hari mencari-cari isinya. Lebarkan kapasitas, lebarkan. Supaya leburkan tadi semua. Leburkan, leburan. Laku kang papat. Disinilah kau kabun duriyun. Seperti adalah ketupat. Laku kang papat tadi. Lebar, lebur, luber, labur, cahayakan tadi semua. Karena inilah merupakan rumah Allah. Man dakhalahu kana amina, kamu telah masuk ke dalamnya. Man dakhala nur fi qalbil mu'min in fasahwan syarah. Siapa yang telah masuknya nur Allah pada jantungnya, pada dadanya, adalah berarti dia telah meluaskan kapasitasnya tadi. Sehingga dia apapun persoalan yang dihadapinya,
Karena luasnya penerimaan ridho kepada Allah tidak terasa oleh dirinya. Sesakit apapun sahabat. Ya. Nah inilah ya tentang kaifa yusyriku qalbun suarul aqwanu muntabiyatun fi mir'ati am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatihi. Bagaimana kau akan berjalan menuju Allah kalau seandainya tubuh kita ini jadikan kendaraan nafsu. Itulah Tuhan Abdul Qadir setiap pagi bernadom qalbi kutbi wa qalabi lubnani syirri khadiri wa ainuhu urfani harunu akli wa kalimi ruhi fir'auni nafsi wa hawa hamani. Sadari, Tuhan Abdul Qadir menyadari ternyata Fir'aun adalah nafsuku. Sebenar-benarnya Fir'aun adalah nafsuku. Sebenar-benarnya Namrud juga nafsuku. Sebenar-benarnya Abrohah juga nafsuku. Sebenar-benarnya gajah pada surat Al-Fil adalah nafsuku. Sebenar-benarnya ikan yang menelan Nabi Yunus adalah nafsuku. Inilah. Sebenar-benarnya bui yang memenjara Nabi Yusuf adalah nafsuku. Itulah. Maka kita harus mengerti adalah tentang hakikat kisah-kisah Tuhan di dalam Al-Quran. Jangan terjebak hanya kisah dongengnya saja. Tapi bagaimana kita menggunakannya. Ya. Kaifa yusyriku qalbun suarul aqwan muntabiatun fi mir'ati am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati. Bagaimana akan berjalan menuju Allah kalau tadi diliputi tadi semua. Am kaifa yatmau ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min zanbati. Masih junub diri kita sahabat. Maka tadi kata Allah dalam Al-Quran ada wala taqrabus salat wa antum sukaro. Jangan kau dekati salat kalau seandainya kamu adalah masih mabuk. Dan kemudian kata Allah, bersihkanlah junub kebatilan adalah syirik. Syirik jali pada tubuh, syirik khofi pada hati, syirik syir pada ruh. Maka itulah yang menjadikan penghalang kita kepada Allah. Maka itulah kenapa sahabat, orang yang beristighfar, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro yursilis sama alaikum midroro wa yumdidkum bi amwalin wal banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Allah udah siapkan anharo, sungai, air, rizki, rekening. Kalau sekarang ngomongnya rekening. Dulu Allah mengatakan sungai. Tadi semua. Jadi itulah kita perlunya memahami tentang firman-firman Allah dengan benar. Dan keadaannya sekarang yang dikata tadi. Cuma syaratnya kata Allah, istaghfiru rabbakum. Kembalilah kepada Tuhan. Innahu kana ghafaro. Karena dialah yang mengampuni. Yursili sama, dialah yang menurunkan hujan. Apa itu hujan? Ma'ul hayat, bahrul hayat. Itulah air kehidupan. Siapa yang telah bertemu menemukan, maka tadi Jumadil awal, Sofar, Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir. Itu adalah orang yang berjalan mencari air. Awal mencari hakikat ma'ul hayat adalah di Jumadil awal. Akhir perjalanan menemukan cari air di Jumadil akhir. Untuk dia Rajab, masuklah kepada Sya'ban, masuklah pada Ramadan, maka disitulah kau Idul Fitri ada ya'udu untuk ruhmu, maka tubuhmu ayyada yu'ayyidu akan pesta, maka disinilah lebaran tadi semua, ya leburan, laburan, luberan, maka segalanya luber. Kenapa? Karena sudah luas, yang tadinya segede botol ini, sekarang sebesar ini, yang tadinya hitam, tadi sebagaimana botol ini kecil, hitam. Inilah ciri orang yang tidak bahagia. Jiwanya kerdil. Kenapa jiwanya adalah tadi tidak lebar. Tadi semua. Itulah kenapa amaliyahnya tadi. Maka selalu dikatakan adalah tadi. Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu ajij, Allahu jabbar, Allahu wahid, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basit di penghujungnya. Allah al-basit, Allah al-wasi. Dialah yang maha luas. Yang akan meluaskan rezekimu, meluaskan jiwamu, meluaskan bahagiamu. Maka di dunia ini pun kau sudah meraih jannatul ma'wa untuk tubuhmu, sahabat. Marilah kita luruskan konsep-konsep yang menjauhkan umat daripada kebahagiaan dunia ini. Karena kebodohan mereka tidak mengerti mereka. Akhirnya mereka semua mengatakan, biarlah aku menderita di dunia ini yang penting di akhirat. Lu nggak ngerti, akhirat itu di sini lagi. Tadi, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi baru. Pada hari di mana kamu diganti cangkang baru. Iya, kalau tubuhnya pada manusia, bagaimana pada batu, pada pohon dan lain sebagainya. Itulah ashabus simal yang tidak bisa balik kepada Allah dari semua ya.
Maka dijelaskan tadi ada apa? Am kaifa yatmau ayyadkhula hadratullah wa huwa lam bersihkan kejunuban diri kita. Itulah kata Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tiada bisa adalah menyentuhnya kecuali orang yang mensucikannya. Sucikan syirik jali tubuhmu dengan menyadari adalah sesungguhnya tubuhku adalah merupakan fi'il Allah. Kembalikan fi'ilnya kepada Allah. Kembalikan asmanya hatimu kepada Allah. Kembalikan syirnya ada ruhmu pada Allah. Sampai kembalilah kamu sejatinya adalah. Karena Allah pada saat Allah nurus samawati wal ar. Allah nurus. Allah nur langit dan bumi. Berarti Allah lah nur buat jasa dan ruhmu. Pada saat Allah bicara Allah nurus samawati wal ar. Sesungguhnya Allah lah nur jasadmu dan nur untuk ruhmu. Itulah kenapa orang yang ingin bahagia EMC kuadrat. E adalah energi. Kamu harus mendapatkan energi. Tapi supaya M-nya materi dikalikan dengan 2 kali cahaya. Tadi semua ya. Nurun ala nurin. Tadi semua ya. Allah. Maka Allah nurus samawati wal ar. Karena memang Allah. Allahu mubtada. Nurus samawat adalah khobar mubtada. Siapa khobar mubtada? Muhammad. Tadi semua. Siapa adalah Allah? Manis. Siapa khobar mubtada? Gula. Allah manis, Muhammad gula. Maka satukan oleh dirimu. Tadi semua. Masalu nurihi kamiskatin piha misbah. Al-misbahu bi zuzaja. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun. Durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Insya Allah ada kantong Doraemon di dadamu. Setiap apa yang kau inginkan dengan dadamu, dengan katakanlah. Maka Abah sudah ajarkan bagaimana. Sebagaimana Maryam bisa menarik rezeki pada saat ada di kurbahnya. Bagaimana adalah Sulaiman bisa memindahkan istana Balkis dengan hanya sekedipan mata. Tadi semua ya. Allah yang dulu adalah Allah yang sekarang. Kalau dulu bisa, kenapa sekarang tidak? Sebenarnya bukan tidak, karena orang tidak mengerti. Karena udah bahasa gini, ya udah, yang penting saya menderita di sini, yang penting di akhirat apa? Nggak ada judulnya. Quran sudah mengatakan, fi dunya hasanah. Jasadmu yang hasanah lah yang akan membawa ruhmu hasanah. Karena Allah bicara dunia adalah tubuhmu, tapi Allah juga sekaligus bicara juga alam kabir adalah alam dunia ini. Maka mari kita lanjutkan dengan hikmah yang ke-14 adalah, maka dijelaskan. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Nah, tadi. Semua kaun. Kita ini kaun. Segala isi alam ini kaun. Maka kata Allah adalah, segala kau yang pandang sebagai kaun, semuanya kematian. Tubuhmu kalau dianggap sebagai kaun adalah kematian. Tadi semua. Maka disebut kawan, disebut makhluk, disebut alam, disebut sesuatu, semuanya halikun. Tidak ada di sisi Allah. Maka tadi, al-akwanu kullu zulmatun. Setiap akwan, setiap kawan. Kawan itu adalah mufrad, tapi jamaknya kainat. Gabungan dari semuanya kainat. Maka seluruh kawan atau kainat ini semua, kullu zulmatun, sesungguhnya adalah tidak ada, mati. Tadi semua. Nah, bagaimana supaya kita bisa memiliki frekuensi, vibrasi, dan resonansi bersama Allah? Matikan. Tadi, fasolli li rabbika wanhar. Tadi semua, fasolli. Bersolawatlah, jadikanlah tubuhmu Muhammad. Tadi semua, fasolli li rabbika, pada Tuhanmu, wanhar, dan korbanlah dirimu. Tadi, wa id qala Musa ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bitakhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bunuhlah dirimu. Dari walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya aku ingin wajibkan kepadamu. Maka Nabi Musa, hai Musa, pada saat Musa berkata, Robbi arini andur ilaika, ya Tuhanku perlihatkan dirimu. Kata lantaroni. Tidak mungkin, tidak akan pernah kamu Musa bisa melihat aku, berjumpa dengan aku. Sampai kamu keluar dari lembah Muqaddasituah. Nah inilah lembah Muqaddasituah. Inilah merupakan Namrud pada Ibrahim. Inilah iblis pada Adam. Inilah Musa pada Fir'aun. Inilah Abroha, gajah pada surat Al-Fil. Inilah ikan yang menelan Nabi Yunus. Inilah semuanya. Maka itulah di bulan Muharram tadi. Yunus bebas dari ikan. Yakub keluar bisa melihat. Yusuf keluar dari penjara. Ashabul Kahfi keluar dari gua. Nuh bebas dari banjir.
Adam bebas dari iblis. Itu Allah sedang bicara adalah jasad dan ruhmu sebenarnya. Kaifa al-kaunu kullu zulmatun wa innama ana rohu duhurul haqiqihi. Karena adanya Allah lah segala sesuatunya. Seluruh wayang satu peti itu tak satu pun bergerak. La tataharraku zarratun ila bidnillah. Hidupnya kisah kerajaan wayang itu hanya hidupnya satu dalang. Fiilnya semua wayang satu peti itu hanya fiil dalang. Asmanya semua wayang dalam satu peti itu hanya asma dalang. Supaya nggak membingungkan dengan nama dalang, digantilah ini Bima, ini Arjuna, ini apa? Padahal dalang semuanya. Dan biar lucu, inilah Bagong, inilah Petruk, inilah Dewala, inilah Cepot. Supaya yang lucu biar tidak beradu dengan yang itu. Padahal sebenar-benarnya punakawan itu adalah dalang. Demikian pula Duryudana. Dan seluruh pasukan Kurawa. Semuanya juga dalang. Sahabat, pahami ini semua. Jangan tertipu dengan permainan. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Sesungguhnya wa mal hayatul wayang illa laibun buat dalang. Pahami ya. Semuanya hanyalah permainan dalang semata. Maka kau ingin coba-coba berjalan menuju dalang dengan wujud dirimu, hancurlah dirimu. Al kaunu kullu zulmatun wa innama ana duhur. Innama ana rohu duhurul haqi fihi paman ra'al kauna walam yashhadu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu sumusul ma'arbi bisubil asar. Jelas tadi semua ya. Maka alam seluruhnya adalah kegelapan, yang meranginya hanyalah Allah. Kullu syai'in halikun illa wajahu. Kullu tiap-tiap syai'in adalah halikun. Setiap al-kaunu kullu zulmatun. Nah ini sama saja. Ya. Maka mari kita lanjutkan. Maka yang ke-15 Syai'atullah menjelaskan mimma yadulluka ala wujudi qahri subhana an hajabaka annahu bima laysa bimaujudun ma'ah. Di antara bukti bagimu atas kemahakuasaan Allah ya bahwa dia menghalangimu dari melihatnya dengan apa yang tidak ada di sisimu. Tadi semua. Di sisi Allah. Tadi semua. Sebagai bukti atas adanya kemahakuasaan inilah. Sebagai bukti kemahakuasaan dari si kaca. Si gelas kaca tidak menyadari sebenar-benarnya yang ada, yang wujud. Bahkan sebelum dia ada adalah kaca itu sendiri. Tapi pada saat kaca sudah menjadi dirinya. Tajali menjadi gelas kaca. Hilanglah kesadaran si gelas kaca. Yang ada aku si gelas kaca. Demikian. Setelah kayu ini berubah menjadi asbak kayu. Maka asbak kayu ini kehilangan kesadaran. Sebenar-benarnya yang ada. Dia lupa bahwa sebenarnya dia tidak ada. Bahwa yang sebenarnya dia Adam. Yang ada adalah kayu. Yang sudah tajali menjadi asbak kayu. Nah, semua. Ya. Kenapa bingung? Pada saat rokok. Bernama ese biru. Ese biru. Ese warna begini. Ese kuning. Semuanya hanya bako yang dibungkus. Jarum coklat. Gudang garam. Jisamsu. Merek apapun. Hanya satu. Bako. Yang dibungkus dengan kertas yang dikasih nama. Bagaimanapun botol aqua, mau ades, mulai mineral, mau apa semua, sebenarnya hanya air yang dibotolin. Maka persoalan kita adalah kita mengaku ada karena ada yang botol itu. Maka disinilah maka mimma yadulluka ala wujudi qahri subhana an hajabaka anhu bima laysa bimaujudin ma'ah. Di antara bukti bagimu atas ada kekuasaan Allah, dia adalah menutupi, menghalangi untuk melihat Allah dengan sesuatu yang tidak ada di sisi Allah. Siapa yang tidak ada? Nah, kita ini tidak ada. Kita, Allah dihalangi oleh yang tidak ada ini. Tadi semua, ya. Bagaimana? Kaca dihalangi oleh gelas kaca. Siapa kamu? Pasti gelas kaca. Hanya terhalanglah yang sebenar-benar dirinya adalah kaca. Ayo. Manusia sekarang udah salah melihat. Tadi semua, ya. Maka selanjutnya Syai'atullah mengatakan barulah kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhaharu bi kulli syai'in, ya. Maka kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi adharu kulla syai'in, bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dihijab oleh sesuatu padahal Allah yang mendohirkan segala sesuatu. Bagaimana kaca terhalang oleh gelas kaca padahal gelas kaca ini dohirnya si kaca. Bagaimana si kayu terhalang oleh asbak kayu. Bahwa sebenar-benarnya asbak kayu itulah si kayu. Bagaimana Allah terhalang oleh dirimu. Padahal sebenar-benarnya Allah adalah dirimu. Nah, inilah kebodohan makhluk.
Bagaimana terhalang tadi semua, ya. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi adharu kulla syai'in. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi adharu bi kulli syai'in. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu padahal dia Allah yang nampak dohir. Bagaimana kaca ini terhalang oleh gelas kaca? Sebetulnya kacalah yang nampak pada gelas kaca ini. Bagaimana kayu terhalang pada asma kayu? Padahal sebenar-benarnya yang kelihatan adalah kayu semata. Abaha wis ngamanangkeun Allah laka kepadamu antandura untuk melihat dirimu ma yang berkaitan dengan dirimu dan di luar dirimu pil mukawanat. Sebenar-benarnya mukawan adalah kawana. Sebenar-benarnya yang menjadi gelas kaca itulah si kaca. Yang sebenar-benarnya jadi Allah, jadi manusia itulah. Itulah. Jangan tertipu lagi. Maka apa? Maka inilah sebagai penyelamatan terakhir kehidupan manusia. Tidak boleh lagi ada yang disembunyikan. Tidak boleh lagi ada yang semuanya harus dibuka seluas-luasnya. Karena Allah itu hakul mubin. Allah itu adalah hakun. Dan Allah itu mubin. Pertelo. Jelas. Maka tadi semuanya. Pahami. Ada harawis kadarkan Allah. Wujudakula syai'in. Udah ngaduhirkan kaca. Wujudakula syai'in. Menjadi gelas kaca. Li'annahu. Karena sebenarnya kaca. Al-batin pada gelas kaca ini. Waqwa, dan tugas si gelas kaca adalah waqwa, harus menghilangkan wujudakula syai'in, menghilangkan keberadaan wujudnya sebagai gelas kaca karena sebenar-benarnya dia adalah kaca. Itu saja. Kullu syai'in, segalanya. Kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu pintu untuk mengenal Allah. Maka melihat apapun pada setiap tanaman, lihat bagaimana akar, dibagi pohon, dibagi buah dan rasa. Syariat, torekat, hakikat, ma'rifat. Itulah kenapa tadi semua pohon itu membutuhkan fosfat, TSP untuk akar. Bagaimana pohon itu membutuhkan adalah urea, adalah untuk daun, adalah unsur N. Dan bagaimana unsur buah hanya dipancing dengan K, maka N, P, K. Pada manusia Islam, iman, ihsan. Iman untuk akarnya, Islam untuk pohonnya, ihsan untuk bunga dan buahnya, dan rasa ada di dalamnya. Semuanya tentang Allah. Mau NPK tadi semua. Maka mau dengan bertani kau kenal dengan Allah, dengan apapun kau kenal dengan Allah. Karena semuanya hanya mengajarkan kemanapun kau lari, pasti kata Allah, lihat lu mau lari kemana, pasti ketemu aku. Itulah sahabat. Maka ilmu pertanian ada sesungguhnya ada tentang Islam, iman, ihsan. Maka itulah. Maka pupuk yang seimbang itu NPK adalah N15, P15, K15. Tadi semua. Ya. Bagaimana K untuk menguatkan akar? Bagaimana N untuk menumbuhkan pohon? Tapi akar mancar, pohon menjulang, tapi nggak ada buah. Kau tidak akan menunjukkan jati dirimu sebenar-benarnya. Tadi semua. Maka banyaklah sekarang pohon duren murtad. Akarnya duren, pohonnya duren, tapi dia tidak berbuah duren. Sama seperti manusia. Tadi semua ngaku manusia, tapi tidak pernah menunjukkan buah kemanusiaannya. Tadi semua. Nah inilah persoalan yang terjadi akhir zaman. Kaifa yatasawwaru ayyuhjubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu fi kulli syai'in. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu, padahal dia yang terlihat pada sesuatu. Tadi semua. Ya ini begitu banyak hikmahnya. Langsung saja ke penghujungnya. Kaifa yatasawwaru ayyuhjubahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'in. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu, padahal andai kata tidak ada Allah, tidak ada sesuatu. Bagaimana kaca dihalangi oleh gelas kaca, seandainya tidak ada kaca, tidak adalah gelas kaca ini. Bagaimana Allah terhalang oleh dirimu, sebenarnya kalau tidak ada Allah, tidak adalah dirimu itu. Coba. Apa? Bagaimana kayu ini terhalang oleh asma kayu, sebetulnya asma kayu ini tidak ada kalau nggak ada kayu ini. Apapun begitu. Maka seluruh isi alam ini hanya untuk tadi. Anda untuk memperlihatkan bagaimana dia sedang menari-nari. Tadi semua. Maka tadi kata Ibnu Arabi, Allah nggak butuh dengan apapun. Yang Allah butuhkan satu, al-wujud. Tadi semua. Tadi. Kalau sudah muncul wujud, muncullah sifat, asma, dan af'al. Maka tadi, pelajaran yang harus kita kuasai adalah wujud. Tadi semua. Maka sifat nafsiyah itu wujud. Karena setelah, kalau tidak ada wujud, kau sebut nama kayak apapun nama Allah, tidak adalah Allah itu. Ya, kau sebut nama nasi, nggak wujud nasinya, laparlah kamu itu.
Maka wujud yang diperlukan. Barulah muncul sifatnya mengenyangkan dan fiilnya. Nah, inilah maka akhirnya manusia banyak menyembah nama. Dan Allah sudah mengingatkan wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia yang menyembah aku di pinggirnya, di namanya. Kalau makan durian di kulitnya. Tadi semua. Tapi dia tidak bisa menemukan rasa pada dagingnya. Tadi semua, ya. Inilah sahabat, maka dikatakan di hikmah yang penutup adalah di hikmah yang rangkaian ini, ya ajaba kaifa yadharul wujudu fil adam. Alangkah ajaibnya, sungguh ajaib bagaimana nampak wujud Allah pada Adam. Inilah. Maka disinilah yang harus kita pahami. Sebenar-benarnya yang ada ini tidak ada, tapi yang tidak ada itulah sebenar-benarnya yang ada. Pahami. Disinilah permainan dia. Tadi semua. Yang kelihatan ada adalah tidak ada. Yang sebenar-benarnya tidak ada itulah yang ada. Maka angka 9, angka 8, angka 7 itu ada. Karena angka 0. Karena kosong. Coba kamu hilangkan 9. Leburkan pada 8. Leburkan pada 7. Leburkan pada 6. Leburkan pada 2. Nanti. Leburkan pada 1. Ternyata angka 1. Di sebalik semua angka itu kosong. Inilah tentang pelajaran dari Tuhan kepada kita. Dan buat apa? Montang-manting, buang-buang duit ke negara orang. Tadi semua, ya. Inilah karena sudah jauh manusia dari Tuhannya. Tadi sih, ya. Maka mari kita sebagai penutup, karena udah ke jam 9, Abah bisa baca semua hikam ini, sahabat. Ya. Maka Allah SWT mengatakan adalah ma taraka fil jali syai'an man arada ayyahdusa fil waqti ghairu ma adharahu Allahu fihi. Sangatlah dungu orang yang menginginkan terjadinya sesuatu pada waktu yang Allah tidak kehendaki. Maka tadi, bagi orang yang sudah sadar, tidak akan melakukan sesuatu yang bukan digerakkan oleh dia. Tadi semua. Kalau kau ke kanan, maka dia mendorongmu ke kiri. Inilah manusia ini sekarang akhirnya karena menjadi Tuhan, nyari rezeki ke depan, pada rezekinya di kiri. Dia rezeki ke kanan, pada rezekinya di kiri. Dia rezeki ke belakang, pada rezekinya di depan. Dia harusnya diam, malah dia pergi bergerak. Nah, karena kebodohan. Karena dia nggak ngerti. Coba kalau dia indit, bari cicing, lumampah, ulah ngalengkah. Maka manapun berapa puluh pun liang belut, maka dia akan membawa pada belut yang ada ikannya. Itulah yang disebut dengan taufik, wafaqo, cocok. Kamu masuk di lubang itu, di situ ada belut. Nah, ini manusia akhirnya. Nanam A, nanam B, nanam C. Dia nggak tahu rezekinya itu di pohon apa. Maka kata Abah dulu, ada asep melon, ada asep cabe. Asep melon, sukses dengan melonnya. Asep cabe, sukses dengan cabenya. Inilah sifat manusia yang selalu tamak. Asep melon nyoba-nyoba nanam cabe. Hancurlah hasil nanam cabenya habis. Asep cabe nanam melon. Habislah hasil dia nanam cabe. Gagal dalam nanam melon. Tidak semua yang baik kepada si A, baik juga untuk pada dirimu. Maka disinilah manusia ngejar-ngejar rezeki. Maka di sini maka dikatakan oleh Syai'illah ma taraka fil jahli syai'an man arada ayyahdusa fil waqti ghairu ma adharahullahu fihi. Sangatlah dungu orang yang menginginkan terjadinya sesuatu yang tidak dibuat oleh Allah untuk dirinya. Maka silakan kamu bisa kaya dengan nanam melon, tapi tidak bagi orang lain. Kamu bisa nanam kaya dengan nanam gaharu, tapi tidak bagi orang lain. Inilah pahami tentang hukum Allah tadi, ya. Kecuali kamu sudah jadi Allah tadi. Nah, kalau sudah sampai di situ berarti kamulah yang merubahnya, ya. Maka dikatakan di hikmah yang ke-18 ada ihalatukal a'malu ala wujudil faraghi adalah min ru'unatin nafsi, menangguhkan amal demi menunggu waktu luang termasuk kebodohan diri. Tadi semua. Inilah manusia yang tidak mengerti, bergerak salah, diam pun salah. Maka tadi, ya, kenali di hikmah yang kedua, iradatu katajrida ma'ikomatillah ya fil asbab minasyahwatil hopiyah. Kalau Allah masih menghendaki kamu adalah asbab, jangan coba-coba tajrid. Dan orang yang sudah tajrid, jangan coba-coba adalah untuk asbab. Tadi, iradatu kal asbab, tadi semua adalah apa namanya? Allah menghendaki kamu tajrid, inhitatun anil himmatil aliyah, maka kamu adalah akan turun kepada martabat yang salah. Tadi semua, ya.
Tawakal benar kepada Imam Maliki. Ikhtiar benar kepada Imam Syafi'i. Tadi semua, ya, pahami. Ya, Imam Syafi'i mendapatkan rezekinya dengan ikhtiar, Imam Maliki mendapatkan rezekinya dengan diam. Tadi semua, ya. Jadi pahami. Ya, kepada orang yang sudah tajrid, rezeki itulah yang mendatangi dirinya. Bagi orang yang asbab, dialah yang mendatanginya tadi. Bisa jadi datang itu datang ke pelabuhan, nah tadi. Maka istilah transportasi, the good come to the port, or the port come to the good. Nah, itu semua. Ya, pahami. Ya, kepada orang tertentu maka dunia ini yang mendatanginya, tapi pada orang lain dialah yang mendatangi dunia itu. Itu tergantung pada di mana makommu berada. Ya. Nah itulah barangkali karena sudah jam 9 sahabat dari awal. Ya. Maka di hikmah yang ke-21 ini adalah tolabuka minhu adalah ittihamun lah, wa tolabuka lahu ghaibatun minka anhu, wa tolabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu, wa tolabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Tadi semua. Engkau meminta kepada Allah, tolabuka minhu, ittihamun lah, meminta kepada berarti kau menuduhnya. Ingat, meminta pada Allah itu sama dengan menuduh bahwa dia tidak sempurna dengan rencananya. Kau meminta pada Allah sama saja engkau ini adalah apa namanya, tidak beradab, seolah-olah kamu lebih tahu daripada Allah tadi semua. Ya, wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu, dan engkau mencarinya menunjukkan kegaiban terhadapnya. Kenapa kau mencari Allah? Karena Allah tidak pernah kemana-mana. Yang hilang itu diri kita. Pahami? Ya. Kemudian wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu, dan engkau meminta kepada selainnya adalah karena sedikitnya rasa malu kepada Allah. Tadi semua. Ya. Kenapa kau harus mencari pada makhluk? Karena engkau tiada malu pada Allah. Bayangkan, Tuhanmu Al-Karim yang memberimu, bahkan sebelum kamu minta, itulah kenapa nikmatul ijad, ada nikmatul imdad, dia sudah siapkan sebenarnya kepada dirimu. Tadi semua. Wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu, dan engkau mencari kepada selainnya adalah karena kejauhannya engkau darinya. Sahabat. Barangkali itu saja 1 jam ya. Nah, yang sebagai penutup dari Abah barangkali adalah hikmah ke-22 adalah ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tiada setiap napas kau hembuskan kecuali padanya terdapat takdir yang dia berlakukan pada dirimu. Maka hati-hati dengan napasmu itu. Ingat, maka disinilah kau kabunduriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Setiap helaan nafasmu, nafas, nufus, anfas, tanafas, tadi semua, maka hati-hati dengan tanapas di otakmu tadi semua. Karena di situ ada energi theta, energi gamma, energi beta, energi alpha. Maka disitulah kamu harus mengerti di mana sebetulnya kesadaranmu sedang memuncak adalah di antara sebelum tidur, di antara jam 2, jam 3. Maka napasmu saat itu adalah sesungguhnya ada pada gelombang theta, gelombang penuh kesadaran, gelombang yang bisa engkau untuk tadi wanak tubuh ma qaddamu wa asarahum pada qalbu'ma. Maka ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tiada setiap nafas. Nafas, maka dengan nafas masuk syirullah, keluar nurullah, syirullah, nurullah, rasakan. Maka setiap saat pun, maka insya Allah tidur pun kamu berzikir pada Allah. Itulah dia berkata baginda Nabi, naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Jadi bukan masalah ibadah. Ibadah yang justru adalah yang tidak mengerti hakikat ibadah, maksiat di sisi Allah. Pahami ya sahabat. Ya. Marilah kita pahami hukum Allah. Kalau tidak, kamu akan lelah. Jadi inilah buktinya adalah, maka kalau seandainya tidak akhirnya timbullah pertanyaan dari dirimu. La tastagrib buku al-aqdari madum fi hadidar fa innaha ma'abrozat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibun atiyah. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya bagi kesulitan. Akibat kesulitan itu muncul karena engkau tidak mengerti hukum Allah. Tadi semua. Engkau mencarinya ke kanan, rezekimu di kiri. Engkau rezekimu diam, malah kau nyarinya ke depan. Inilah karena manusia tidak mengerti akhirnya. La tasrik buku al-aqdari madum tapi hadidar. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada di dunia. Selama engkau menjadi makhluk jasad. Tadi semua. Fi hadidar fa innaha ma'abrozat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wajib.
Karena dunia tidaklah melahirkan selain apa yang merupakan kelayakan sifat konsekuensi dari karakternya. Jadi kalau kamu bersandar pada tubuh ini, berarti inilah tubuh, dunia inilah tempat kesulitan, tempat persoalan. Maka lepaskan aku empatmu. Ya. Maka itulah baginda Nabi, dibelah dada yang pertama, aku 4. Dibelah dada yang kedua, aku 3. Dibelah dada yang ketiga kali adalah aku 2. Karena hanya aku 2. Setelah mukhotob tadi semua. Setelah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illahanta, sudah berhadapan. Itu pun belum selamat. La ilaha illallah, hanya si ana yang bisa membawa kepada si ana. Itulah. Maka latas tagrib buku al-aqdari madum fi hadidar. Janganlah aneh segala kesulitan yang datang pada dirimu, karena engkau makhluk jasad, dan jasad ini adalah merupakan tadi, karena jasad seumpama adalah jiwa kerdil ini tadi semua, tidak ada dia. Maka sekecil apapun persoalan yang ada pada dirimu, hilanglah Allah yang akbar tadi. Salatmu mengatakan Allahu akbar, tetap Allahu kecil tadi semua. Allahu sogir, hutangmu yang akbar, persoalanmu yang akbar, hidupmu tadi semua. Inilah yang jadi persoalan tadi semua, ya. Maka akhirnya yang sebagai penutup adalah tawaqafa matlabun anta talibu bi rabbika, permintaan tidaklah tertahan selama engkau minta dengan ruhmu, dengan Allah. Wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika, dan tidaklah mudah bila engkau minta dengan dirimu, dengan jasadmu, dengan akalmu, dengan perbuatanmu, sahabat. Itu saja ya. Nanti ini udah sampai di hikmah 25. Insyaallah besok pagi kita akan lanjutkan di hikmah 26. Bagaimana kita berjalan menuju Allah dengan menggunakan kitab hikam. Begitu mudah, begitu enak kalau sudah memahami tentang siapa aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Mana jiwa, mana nyawa, mana ruh, mana sukma. Kamu sudah ngerti di mana posisinya. Mana narun, mana hawaun, mana turabun, mana maun, mana turabun. Mudah akan memahaminya. Mana mada, madi, mani, manikam, kamu akan mudah. Mana zat, mana sifat, asma, af'al. Tadi semua. Mana syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Mana mulki, malakut, jabarut, lahut. Jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurbah. Tadi semua. Mana Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Semuanya begitu dekat dan semuanya begitu nyata. Mohon maaf atas kurangan. Mudah-mudahan dari apa yang Abah sampaikan, ini hanyalah corong yang menyampaikan. Sekali lagi, maka pada saat Abah menyampaikan, jangan pandang sebagai Abah Setu. Abah Setu itu sudah mati. Inilah hanyalah merupakan semata-mata dari kalam dia tadi semua, ya. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.